Siang ini udara di Madrid nampak mendung karena sepanjang tadi malam hujan, walaupun rintik-rintik sampai tadi pagi. Tapi alhamdulillah siang ini matahari mulai nampak bercahaya, walaupun kelihatannya agak malu-malu untuk muncul. Sehingga walaupun udara langit terang, tapi mendung masih menyelimuti. Hari ini hari libur di Spanyol, saya menyempatkan untuk berkunjung ke Museo de América. Orang Spanyol menyebutnya Museo de América, artinya Museum Amerika. Kalau orang Spanyol menyebut Amerika, artinya itu benua Amerika. Mulai Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, sampai Chili, dan negara-negara di sekitarnya seperti Kuba dan seterusnya, Karibia lah ya. Nah, bagi bangsa Spanyol, museum ini penting sekali. Karena ini sebagai atau penemuan benua Amerika bagi bangsa Spanyol adalah sebuah prestasi atau reputasi mengalahkan prestasi-prestasi yang lainnya. Karena itu Nasional Day bangsa Spanyol ini juga dikaitkan dengan penemuan benua Amerika. Kita sudah banyak mendengar bagaimana spektakulernya perjalanan Columbus untuk menemui benua Amerika yang dibiayai oleh Ratu Isabella yang waktu itu baru saja menyelesaikan perjuangan nasionalnya untuk mengambil alih kendali negara Spanyol ini dari bangsa-bangsa lain. Tepat 1492, tahun yang sama, ketika Bo Abdil menyerahkan kunci Alhambra, istana Alhambra yang sangat indah itu di Granada, beberapa bulan kemudian Columbus diberangkatkan oleh Ratu Isabella, karena waktu itu dia sudah habis-habisan, tidak punya dana, maka mahkotanya dan seluruh perhiasannya yang terbuat dari emas dijual untuk membiayai Columbus. Columbus aslinya bukan orang Spanyol, tapi pelaut Genoa yang sekarang masuk wilayah Italia. Columbus ini sebelumnya menawarkan proposalnya kepada Raja Inggris, Raja Portugis, tapi ditolak karena dianggap terlalu mahal dan tidak masuk akal. Tapi Ratu Isabella meyakini karena dia cukup cerdas dan waktu itu teori dunia ini bulat sudah diyakini banyak ilmuwan. Karena itu upaya untuk mencari jalan baru ke India yang waktu itu diyakini sebagai sumber spices atau rempah-rempah ya. Nah, sebetulnya bangsa Spanyol ini sudah tahu bahwa ke India itu bisa lewat darat. Tapi ada kendala. Pertama, karena di wilayah barat, di wilayah timur, khususnya Timur Tengah itu dikuasai oleh penguasa-penguasa Muslim. Selain itu, perjalanan juga sangat jauh. Nah, lebih dari itu, banyak sekali perampok-perampok ya di hutan dan padang pasir, sehingga kemudian mencari jalan sendiri menjadi tidak realistis. Nah, pada saat yang bersamaan ya, atau sebelumnya 1453, Istanbul direbut oleh Turki Utsmani. Nah, kalau sebelumnya bangsa Eropa ini membeli atau kulaan ya rempah-rempah itu ke Istanbul, tapi sejak Istanbul dikuasai oleh Turki Utsmani, maka waktu itu pajaknya dinaikkan untuk orang-orang Eropa.
Nah, sementara pedagang-pedagang Muslim dipermudah, sehingga semakin lama pengusaha-pengusaha atau pedagang Eropa ini semakin kesulitan. Nah, pada waktu itulah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol berusaha untuk mencari jalan alternatif lewat laut yang lebih dekat untuk menuju India, sehingga tidak melewati Istanbul, tidak melewati negara-negara Timur Tengah yang dikuasai oleh penguasa-penguasa Muslim. Nah, itulah sebabnya kemudian Columbus memutuskan bergerak ke barat untuk menemukan jalan lebih pendek ke India. Ternyata yang ditemukan adalah benua Amerika. Nah, itu sebabnya ketika Columbus menemukannya, dia lihat suku asli yang kita sebut Dayak itu sebagai Indian gitu. Nah, di film-film sudah banyak sekali kita lihat. Nah, waktu itu suku Indian Amerika peradabannya sudah maju. Terbukti di museum ini nampak mereka sudah bisa membuat perahu untuk menyeberangi sungai-sungai ya. Kemudian mereka juga sudah bisa membuat perhiasan-perhiasan terbuat dari emas ya, pakaian-pakaian ya dari berbagai bahan alami yang sudah cukup maju untuk ukuran saat ini. Bahkan juga peribadatannya membuat patung-patung seramik yang cukup bagus ya, dan secara detail cukup indah. Nah, kemudian bangsa Spanyol ketika menemukan suku-suku ini kemudian membawa berbagai perhiasan emasnya waktu itu, seperti yang didapatkan di suku Maya yang berada di Meksiko. Ini salah satu suku yang paling maju di antara suku-suku Indian atau Dayak Amerika yang lainnya. Nah, Columbus 3 kali sempat bolak-balik ke Amerika dan melapor kepada Ratu Isabel. Nah, terakhir kelihatannya setorannya tidak seperti yang dijanjikan, sehingga hubungan di antara keduanya menjadi tidak terlalu bagus. Nah, petualang berikutnya muncul namanya Magalhães. Magalhães ini mirip juga dengan Columbus, tapi dia orang Portugis. Dia sebelumnya menawarkan untuk menelusuri benua Amerika itu terus lagi ya, terus lagi ke timur, maka dia akan menemukan India gitu. Nah, Magalhães ini menawarkan proposalnya kepada Raja Portugal, tapi ditolak. Tapi kemudian datang ke Isabella, didanai. Nah, kemudian Magalhães ini melanjutkan perjalanan dari Columbus, dia menyusuri benua Amerika, ya, kemudian dia bergerak, ya, terus ke timur, akhirnya menelusuri Pasifik. Itulah ceritanya dia sampai ke Filipina, akhirnya menemukan Filipina itu, dan dia berhenti di Filipina sembari juga mengadakan hubungan dagang dengan daerah-daerah sekitarnya. Nah, Manila didirikan oleh orang-orang petualang ini karena dia tidak di selatan. Di selatan penguasa-penguasa Muslim Nusantara ini sudah sangat maju dan menguasai juga perdagangan rempah-rempah. Ya. Nah, karena itu Magalhães terbunuh. Ya, karena dia harus berhadapan dengan penguasa-penguasa setempat. Nah, dilanjutkan Elcano. Elcano ini orang yang asli Spanyol, yang waktu itu ikut tim dari Magalhães. Dia kemudian menemukan Ternate. Nah, disinilah kemudian dia bertemu dengan pedagang-pedagang Portugal yang kemudian menguasai Malaka, ya. Nah, disinilah kita lihat bagaimana jaringan antara petualang Portugal dan Spanyol ini berkolaborasi, tapi sekaligus juga berkompetisi. Terlihat karena
Ternate sudah dikuasai orang Portugis yang dikirim dari Malaka, kemudian Spanyol datang ke Tidore. Nah, di sini perlu dikaji apakah dia diundang oleh Sultan Tidore yang merasa Sultan Ternate ini sudah dibantu oleh bangsa Portugis di backup dari Malaka sehingga kekuasaannya melebar dan dia merasa terancam, atau inisiatif datang dari Elcano ya untuk menemukan sumber dari sumber rempah-rempah itu. Nah, memang tidak salah, India itu jauh lebih tua dari Indonesia, harus diakui dalam masalah rempah, dan Indonesia belajar mengerti masalah rempah ya, khususnya untuk masakan, untuk obat-obatan, untuk kecantikan, untuk suplemen ya dari India. Tapi perlu diketahui ada rempah-rempah yang asli Indonesia, khususnya yang berada di Ternate dan di Tidore, yang tidak ada di India. Ada rempah-rempah juga yang ada di India, ada di Indonesia, tapi kualitasnya karena tanahnya Indonesia jauh lebih bagus ya untuk masalah rempah. Nah, disinilah perlu kajian berikutnya ya, agar kita bisa merasakan betul-betul aset dari sisi kesejarahan, dari sisi budaya, termasuk juga perlu dilakukan kajian dari sisi competitiveness dan comparativeness ya. Jadi dari perbandingan komparatif dan kompetitifnya bagaimana rempah-rempah Indonesia ini. Nah, sehingga ke depan kita bisa mengemasnya, bisa menjualnya, bisa mengkapitalisasinya secara maksimal, baik untuk sebagai bumbu masak, sebagai suplemen jamu-jamuan untuk kesehatan, ataupun juga sebagai kosmetik. Banyak yang menarik yang bisa dikaji dari perjalanan bangsa Spanyol dan Portugal, tapi lebih jauh dari itu kita harus melanjutkan agar kita bisa mengkapitalisasi dan menikmati nilai ekonomi rempah-rempah kita secara maksimal.